buka kitab Bilangan pasal yang ketiga. Perhatikan pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bilangan pasal yang ketiga, ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Bilangan pasal 3, ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Nah, sebelum kita membaca, saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa semua kita adalah imamat yang rajani di hadapan Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oke. Apa artinya kalau kita dijadikan sebagai imam? Perjanjian baru memberikan terobosan yang ajaib sekali. Oleh karena sejak kita lahir baru, kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka perjanjian baru membuat kita berbeda dengan zaman perjanjian lama. Perjanjian lama memisahkan antara orang awam dengan para imam yang bisa bertugas di bait Allah. Perjanjian baru membuat semua kita menjadi imamat yang rajani, sehingga kita bisa punya akses, punya kesempatan, punya channel untuk masuk ke ruang suci, bahkan ke ruang maha sucinya, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kematian Yesus mengoyakkan akan tirai yang membatasi antara Allah dengan umatnya. Dan tirai terkoyak dari atas ke bawah menunjukkan yang mengoyak bukan manusia, bukan apa yang manusiawi, tapi apa yang ilahi. Itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Begitu tirainya terkoyak, maka sejak hari itu kita dengan bebas boleh datang bertemu dengan Dia, menyembah kepadanya, dan kita menikmati akan hadirat daripada Allah itu sendiri setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita lihat. Dengan pengertian ini kita sadar kita semua adalah para imam di hadapan Tuhan. Nah, saya ingin tunjukkan sesuatu buat saudara, bagaimana seorang imam itu ditahbiskan atau diurapi. Nah, banyak orang Kristen yang rindu akan pengurapan Tuhan. Saya beritahu pengurapan itu berkaitan dengan satu hal lain yang kita harus perhatikan. Nah, Bilangan pasal 3 ayat yang pertama, Alkitab berkata demikian. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi dan atau yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Saya teruskan sedikit. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Nah, ada dua kata kunci di sini pada ayat yang ketiga yang berkaitan dengan jabatan imam. Yaitu dikatakan mereka adalah imam-imam yang diurapi, bukan titik dan belum titik. Kemudian dikatakan yang telah ditahbiskan. Nah, kata ditahbiskan ini menarik sekali, saudara. Karena kalau kita membayangkan orang ditahbiskan, itu hanya dilantik biasa. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya, terjemahan hurufiahnya adalah begini. Digunakan kalimat, he filled his hand. Dia memenuhi tangan mereka. He filled their hands. Dia memenuhi tangan mereka. Ditahbiskan artinya tangan kita itu dipenuhi. Orang Kristen yang tangannya kosong, tanpa mendapatkan apapun dari Allah, dia akan cenderung untuk meminta, dan dia cenderung untuk mengulurkan tangannya untuk mengambil. Tapi orang percaya yang tangannya dipenuhi oleh Allah sendiri, dia akan mengulurkan tangannya untuk memberkati. Nah, apa bedanya antara orang Kristen yang tangannya kosong, tidak dipenuhi oleh Allah, dengan yang dipenuhi oleh Tuhan? Bedanya adalah yang satu akan datang dengan sikap hati, dengan perilaku yang hanya datang untuk meminta dan mengambil. Tapi yang seorang akan datang dengan perilaku, dengan sikap hati, datang untuk memberkati. Nah, menarik sekali, kata pengurapan itu disambung atau dikaitkan dengan kata ditahbiskan. Ditahbiskan artinya tangan kita dipenuhi oleh Allah sendiri. Yang Tuhan mau berikan buat kita,
Saya percaya Tuhan ingin rindu sekali memberikan pengurapannya. Makin hari akan makin kuat dan makin tajam bagi hidup kita untuk melayani Dia dan memberkati banyak orang. Tapi pengurapan tanpa sikap hati yang murah, yang rindu untuk memberkati, yang rindu untuk memberikan sesuatu dalam hidupnya, yang rindu untuk berkorban, yang rindu untuk menyalurkan apa yang di dalam tangannya, tidak akan pernah kerja dengan baik. Konsekuensi orang hidup dalam pengurapan adalah saudara akan dituntut oleh banyak orang untuk melayani mereka. Kalau hatimu selfish, engkau hanya mementingkan diri sendiri, mana mungkin kita bisa memberkati lewat tangan kita. Oleh karena itu, ketika seorang imam diangkat jadi imam, diresmikan jadi imam, dua hal yang dia terima. Yang pertama, dia terima pengurapan, tapi bersamaan dengan pengurapan yang dia terima, tangannya diisi oleh Allah sendiri, supaya hatinya murah dan memberkati yang lain. Itulah sebabnya ada peristiwa perumpamaan Yesus yang sebenarnya sangat menyakitkan sekali. Coba buka Alkitab saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara suatu kisah yang kita pernah baca. Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal 10, lihat pada ayat yang ke-25, tentang orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan Tuhan ini bukan hanya perumpamaan kosong, tapi ada latar belakangnya mengapa dia memberikan perumpamaan semacam ini. Lukas 10 ayat yang ke-25. Alkitab berkata, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu dibawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Pada waktu itu di Yeriko tinggal sekitar 12.000 orang, yaitu imam dan Lewi. Zaman Yesus, kota Yeriko dikenal sebagai kotanya para imam dan orang-orang Lewi, karena paling tidak ada 12.000 orang imam dan Lewi yang tinggal di kota itu. Nah, mereka inilah yang seringkali mengadakan perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem atau sebaliknya untuk melaksanakan tugas keimaman mereka melayani Tuhan di Bait Allah. Di antara kedua kota itu ada sebuah jalan yang berbahaya sekali, tempat di mana para perampok biasanya beraksi dan menghabisi akan korbannya. Nah, orang pada waktu itu menyebut dengan nama The Bloody Way atau jalan yang berdarah,
karena banyak korban yang jatuh di situ. Nah, Alkitab mengatakan dalam perumpamaan Yesus, ada orang yang dirampok, dipukuli setengah mati, tergeletak di tengah jalan. Di jalan the bloody way, ada orang tergeletak setengah mati, dirampok habis-habisan, dipukuli sampai setengah mati. Yang menarik adalah, yang lewat adalah imam dan ahli atau orang Lewi. Dua-duanya adalah orang yang dalam perjalanan untuk melayani Tuhan. Tapi ketika melihat korban begitu mengerikan, mereka menyimpang melewati seberang jalan. Ini hal yang aneh buat Tuhan, saudara. Sebab seorang imam ditabiskan, pertama-tama dia diurapi, tapi kemudian sebenarnya Allah mengisi kedua belah tangannya. Diisi dengan kebaikan, dengan semua yang baik yang berasal dari Allah untuk diulurkan dan memberkati akan orang lain. Urapan dalam kehidupan kita tidak mungkin dipisahkan dengan sikap hati yang sedia berkorban dan melayani. Saya tidak hanya bicara soal uang, itu hanya bagian kecil daripadanya. Tapi seluruh aspek hidup kita, seharusnya pada waktu kita berkata, aku ini imamat yang rajani, kita sadar Allah mengurapi kita dan Allah telah mengisi kedua belah tangan kita dengan segala sesuatu yang baik yang berasal dari Dia. Kalau kita bisa menyadari akan tugas ini, maka setiap kali Roh Allah menguasai kita, kita akan keluar sebagai orang-orang yang tangan kita dipenuhi dengan semua yang baik yang berasal dari Dia. Lalu kita akan mengulurkan tangan kita, kita memberkati orang-orang di sekitar kita dengan semua yang Allah sudah berikan kepada kita. Imam dan Lewi tidak bereaksi. Lihat orang tergeletak di tengah jalan. Mereka lupa tangan mereka sudah dipenuhi oleh Allah sendiri untuk sebenarnya memberkati akan anak Tuhan yang tergeletak itu. Kisah kedua yang saya perhatikan, coba Anda perhatikan Markus pasal yang ke-11. Ada hal yang sedikit aneh kalau Anda memperhatikan dalam kisah ini. Saya ingin tunjukkan kepada saudara bagaimana imam bereaksi oleh karena apa yang dibuat Yesus. Markus 11, perhatikan pada ayat yang ke-15. Markus pasal 11, ayat yang ke-15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya ke Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Dengarkan dulu saudara. Ada 3 bagian dari bait Allah yang dibangun pada waktu itu. Bagian halaman, lalu ruang suci, dan ruang maha suci. Bagian halaman dan seluruh bait Allah ini hanya diperuntukkan untuk orang Yahudi. Orang yang bukan orang Yahudi atau tidak menganut agama Yahudi, bahkan masuk dalam bait Allah, halamannya saja tidak boleh. Nah, apa yang dibuat oleh orang Israel sebenarnya untuk halaman ini? Ini tempat yang paling ribut sebenarnya. Kenapa? Di halaman inilah binatang-binatang korban itu disembelih. Nah, Anda bisa bayangkan, itu orang-orang bawa binatang, bunyi suara merpati disembelih, lembu disembelih, itu begitu mengerikan, gaduhnya luar biasa. Orang ribut, orang berebut, membawa korban mereka kepada Allah, binatang, manusia jadi satu, itu tempat penjagalan sebenarnya. Halaman bait Allah sebenarnya adalah tempat untuk sacrifice, tempat untuk korban, tempat orang beribadah, tempat orang nyembah Tuhan, bahkan dengan harta mereka. Tempat itu memang ributnya luar biasa, tapi isinya adalah kematian dan baunya anyir dengan darah korban yang dipersembahkan kepada Allah. Itu halamannya.
Lalu yang aneh adalah waktu berjalan, para pedagang selalu memanfaatkan kesempatan. Mereka pikir daripada orang jauh-jauh bawa lembu dan barang dagangan, aku sediakan di sini. Mereka tinggal bawa duitnya, saudara. Itulah tempat itu mereka pakai sebagai tempat dagang. Ada penukaran mata uang, karena para imam hanya mau terima uangnya orang Yahudi. Terima uang dari luar, kafir. Lalu pedagang valuta asing, saudara, falas, saudara, itu buka stand di situ, tempat penukaran uang. Harga dolar hari ini berapa? Itu ada di situ, saudara. Tujuannya baik sebetulnya, tapi sama sekali bukan dari Tuhan. Mereka datang, yang lain datang dengan hati mau sacrifice kepada Allah. Kelompok orang ini datang dengan hati mau cari untung dari korbannya orang lain. Anda lihat perbedaannya. Baik tidak selalu baik di hadapan Tuhan, saudara. Praktis tidak selalu baik di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan begitu marah, dia bongkar semua dan usir mereka semua keluar. Seharusnya yang ngamuk siapa, saudara? Pedagangnya kan? Tapi Alkitab berkata, yang bereaksi siapa? Justru imam-imam kepala yang bereaksi waktu dia mendengar semuanya itu. Mungkin dapat itu ruangan itu mungkin disewakan franchise, saudara. Ini falas bait Allah gitu, di ketua rodok suci gitu, saudara. Ini mungkin dapat diskon, dapat potongan, dapat komisi mungkin imamnya, mungkin saya nggak tahu. Tapi orang lupa dia ditahbiskan, artinya tangannya diisi penuh untuk memberkati yang lain. Segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya mencari keuntungan untuk pribadi, sebenarnya itu yang sebetulnya sedang dibersihkan Tuhan di dalam bait Allah-Nya. Nah, saya percaya hari ini, saudara, waktu kita nyembah Tuhan, Roh Kudus berkata kepada saya, ada beberapa saudara yang harus memberkati orang lain. Dalam pengertian, orang itu pernah merugikan saudara, sedang merugikan, atau membuat engkau merasa dirugikan orang itu. Tuhan berkata, ajari mereka melepaskan semua yang mereka anggap hilang dan dirugikan oleh orang tertentu, dan mulai memberkati orang itu. Sebab kalau kita percaya kita diurapi, nah saya belajar mengerti, saudara. Banyak orang terima pengurapan roh Tuhan, sekian tahun berjalan, hidupnya nggak berubah. Oh ya, manifestasinya hebat, waktu pelayanan tok kelihatannya powerful sekali. Keluar hidupnya kalah hancur. Tuhan berkata, karena mereka lupa tangan mereka sudah diisi penuh, seharusnya mereka tidak minta lagi, tapi mereka mulai memberkati. Nah, sekarang mari kita belajar, buka Alkitab saudara, dengan pengertian dasar ini, engkau diurapi dan tanganmu diisi penuh. Mari buka kitab atau surat Filemon. Ini surat begitu singkat sebetulnya, tapi kalau Anda mempelajari dengan baik, Anda akan diberkati luar biasa. Filemon, jangan tanya pasal berapa, saudara, karena cuma satu pasal. Filemon, oke, sudah ketemu semua, saya bacakan mulai ayat yang pertama. Nah, saya mau ceritakan dulu background-nya, saudara, supaya Anda tidak bingung, dan nanti kalau baca Anda bisa ikuti dengan gampang. Filemon ini anak Tuhan, orang Kristen yang begitu luar biasa, dan tinggal di Kolose. Filemon ini orang kaya, dan punya budak dalam hidupnya. Satu kali, dilihat, diteliti ya, kira-kira begini ceritanya, garis besarnya. Salah seorang budaknya namanya Onesimus. Satu kali Onesimus ini lari dari rumah, dan diperkirakan mencuri barang dari Filemon. Dia ambil barang tuannya, dia lari. Sampai di Roma, budak yang mencuri dan lari dari majikannya ini ketemu dengan Paulus. Lalu kemudian orang ketemu Paulus, nggak bisa lagi, tertulari, bertobat, terima Yesus. Okay. Lalu Paulus ingin kirim kembali Onesimus balik ke Filemon, dan dia berikan dulu surat pengantarnya. Anda bisa bayangkan perasaan Filemon, tapi lihat bagaimana Paulus cara mendekati Filemon, ini luar biasa. Ayo kita baca.
Ayat yang pertama. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat yang keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ayat yang keenam, Anda perhatikan. Aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Dalam terjemahan yang lain, kalimat ini indah sekali. Ayat yang kanan begini. That the sharing of your faith, kata sharing itu bukan hanya membagikan, tapi persekutuan. The sharing of your faith may become effective, akan menjadi efektif, by the acknowledgement, dengan diketahuinya of every good thing which is in you in Christ Jesus. Bahwa sharing imanmu ini akan efektif dengan diketahuinya begitu banyak hal yang baik yang di dalam kamu, yang kamu peroleh di dalam Kristus. Ini bukan orang sembarangan, saudara. Ini orang yang terkenal baiknya luar biasa. Dan Paulus berkata, karena engkau dikenal dengan kebaikanmu, dengan kemurahanmu, engkau orang yang baik, engkau punya banyak yang baik, yang engkau terima dari Kristus. Dia berkata, semua yang baik itu akan membuat sharing daripada imanmu, persekutuan daripada imanmu. Ketika engkau menyatakan imanmu, akan efektif karena semua yang baik dari dalam diri kita. Saudara, salah satu tugas atau kriteria tua-tua adalah dia punya reputasi atau nama baik di luar. Kalau nama baiknya nggak ada, nggak bisa, saudara. Ini merupakan kriteria yang harus dimiliki. Tapi semua orang Kristen harus memiliki nama baik di luar. Dan Filemon punya itu, Paulus berkata itu begitu efektif untuk sharing daripada imanmu. Luar biasa. Dan dia berkata begini, for we have great joy, kami punya sukacita yang besar, and consolation in your love, because the heart of the saints have been refreshed by you, brother. Dia berkata, aku bersukacita, aku bergembira, oleh karena apa? Dia berkata, oleh karena hati daripada banyak orang kudus. Kata hati artinya inward part, bagian yang dalam dari manusia. Itu sudah di-refresh, disegarkan oleh dia. Kata refresh artinya rest, mendapatkan rest, mendapatkan perhentian oleh karena perbuatan Filemon. Ini orang luar biasa, saudara. Ini orang kaya sekali. Dia seorang hartawan yang kaya. Dia punya budak. Budak itu menunjukkan dia seorang yang kaya. Tanpa kekayaan yang sangat limpah, tidak mungkin orang bisa beli budak. Dengan demikian kita tahu ini orang yang kaya, diberkati Tuhan, diubah hidupnya, lahir baru. Satu kali budaknya kabur, bawa duitnya. Pergi ke Roma, ketemu dengan Paulus, bertobat. Paulus berkata, kamu mesti kembali kepada majikanmu. Dan Paulus tulis surat pertama, dia berkata, Filemon, aku tahu siapa kamu. Tanganmu penuh dengan apa yang baik, yang berasal dari Tuhan. Oleh karena semua yang baik dalam dirimu, itu mengalir keluar. Betapa efektifnya sharing daripada imanmu. Oleh karena semua yang baik, yang di dalam dirimu. Luar biasa. Teruskan lagi, ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-8. Karena itu, dia berkata, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Ini dua hal yang berbeda ya. Paulus punya hak memerintah, kenapa? Filemon ini bertobat dari dia. Artinya Filemon utang nyawa dengan Paulus. Dia berkata, aku bisa perintah kamu, ini anak rohaninya. Aku bisa berkata, lepaskan semua utangnya, semua kesalahannya, ampuni dia. Bisa.
Tapi dia sadar, dia berhadapan dengan orang yang menyatakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata, karena kasih-Mu, aku gak mau perintah. Sekarang aku mau minta saja kepadamu. Teruskan lagi. Dia berkata, aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang di penjara karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Nah saudara, saya yakin bukan pertama kali sebetulnya Filemon ini mendengar Onesimus bersama Paulus. Buktinya di mana? Coba buka Kolose pasal 4. Waktu Paulus tulis surat kepada jemaat di Kolose, dia cantumkan nama orang ini. Kolose pasal 4, Kolose 4, ayat yang ke-9. Ia kusuruh bersama-sama dengan siapa? Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Karena Filemon tinggal di Kolose, dan jemaat Kolose pernah terima surat sebelumnya, dan Paulus sudah beritahu nanti Filemon aku utus, dan dia Onesimus aku utus, dan dia seorang dari antaramu. Jadi rupanya Filemon waktu dia dengar nama Onesimus, dia nggak bereaksi. Saya mau beritahu saudara, kalau Anda pernah dirugikan seseorang, secara manusia tidak ada orang yang seketika langsung berkata, ya saya ampuni. Dan Paulus tahu itu. Dia tulis surat kepada orang Kolose, dia cantumkan nama Onesimus. Nggak ada reaksi apapun dari Filemon. Filemon seperti orang tidak berdaya. Dia bilang dia sekarang di tangan Paulus. Paulus itu bapak rohaniku. Aku bisa apa? Tapi orang ini merugikan. Untuk dapat dia aku bayar mahal. Dia curi barangku, aku dirugikan. Padahal nama Onesimus artinya sebetulnya useful, berguna, atau profit, atau untung, saudara. Sekarang bukan untung, malah rugi. Kabur, nyolong. Nyolong bertobat di tangannya Paulus. Paulus bapak rohaniku. Gue bisa apa? Ini orang baik. Tapi tetap kalau orang melepaskan haknya, Anda dirugikan, Anda ditipu orang, Anda dimakan orang hartamu. Untuk orang berkata langsung, haleluya, ampuni, beneran, entek kiri rak popo. Nggak ada. Ya tak? Siapapun, pendeta sekalipun, saudara. Kita kan masih darah dan daging nih. Begitu itu ada yang merugikan kita, nyerinya keluar, nyit, gitu saudara. Mungkin kalau jumlah nggak terlalu gede buat kita ya, artinya gini lah, besar kecil itu relatif saudara. Tapi kalau mungkin nggak terlalu besar buat kita, lebih gampang kita melupakan. Terus ditambah lagi orang itu ditangkap polisi, nah yo gitu kan, rodok lego kebalas sidik saudara. Tapi kalau enggak, loh kok malah seneng saya, waduh, itu menyakitkan saudara. Ada orang kalau bergurau gini saudara, uangnya dimakan orang, lalu orang yang sekian juta gitu ya, satu kali dia beli mobil bagus, mobil mewah, terus dia bilang, kui bannya nganggo duitku tuh kuning katanya. Itu beli bannya pakai mobil, pakai duit saya, jadi itu sakit hatinya sampai begitu saudara. Anda bisa ngerti, Anda yang urusan dagang, urusan duit, seringkali tahu ya, ini yang saya ceritakan. Bukan hanya itu, mungkin menghina, bukan hanya uang. Penghinaan atau berupa apapun juga. Ini orang bukan orang sembarangan. Dia terima semua yang baik. Tapi dia harus belajar untuk dibawa dalam step lebih tinggi lagi. Anda bisa mengerti ini. Hidupnya itu hidup yang sudah memberkati sebetulnya. Sekarang budaknya kabur, mencuri, jatuh di tangannya Paulus. Paulus bapak rohaninya. Mau ngamuk protes, nggak enak. Mau bilang suratnya Paulus ini keduniawian, kedagingan, nggak enak. Bilang, Paulus kok nggak peka rohnya, tukang nyolong kok diterima, nggak berani. Dia tahu siapa Paulus, tapi sisi lain dia sadar, aku dirugikan. Rupanya Paulus ngerti itu, dia buat surat. Dan rupanya Roh Kudus ngerti banget dari zaman ke zaman
anak-anak Tuhan harus belajar seperti Filemon, surat sak lembar diopeni, saudara, masuk di Alkitab. Ini kan surat sak lembar sebetulnya. Diopeni Roh Kudus, dipelihara, jangan sampai rusak, terus masuk Alkitab sak pasal tok, saudara. Jarang dibaca, karena nggak ada janji hidup berkelimpahan dan hidup senang, saudara, nggak ada. Sak pasal aja isinya emang 25 ayat. Jarang dibaca, tak? Oh, Filemon cepet hilang, saudara. Kalau Wahyu, wah. Kalau Filemon, gopo. Ini kan urusan pribadi. Sangkut pautnya apa? Justru banyak rupanya. Buat saya yang terkejut adalah surat begini diopeni sama Roh Kudus. Disimpan sampai dari Alkitab, bagian dari kitab suci. Diberikan kepada kita. Rupanya Tuhan ngerti, dari zaman ke zaman selalu ada anak Tuhan yang dirugikan oleh orang di sekitarnya. Dan harus rela merelakan, saudara. Saya nggak tahu kondisi masing-masing, saudara, ya. Tapi ini saya sampaikan aja pesan Tuhan. Filemon harus belajar. Paulus bagus sekali. Karena Roh Allah yang pimpin. Dia bilang, Filemon aku perintahkan. Mungkin dia bilang, ya. Tapi hatinya nggak rela, saudara. Paulus ganti dengan kata, aku minta saja kepadamu. Kamu sudah punya kasih selama ini. Oleh karena kasihmu itu, aku minta kepadamu. Teruskan lagi, saudara, ya. Kita lihat berapa tadi? Ayat yang ke-11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang apa? Sangat berguna. Jadi sebetulnya Paulus ini pakai permainan kata-kata sedikit, saudara. Dia kan namanya profit atau useful. Itu sebetulnya kata sangat berguna pakai akar kata yang sama gitu. Jadi disinggung sedikit. Dulu memang ini kebangetan namanya berguna, profit, malah nggak ada gunanya karena kabur dan nyolong barangmu merugikan. Tapi sekarang dia bilang, benar-benar ini Onesimus, dia bilang. Karena sangat berguna. Dan dia berkata, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Ini disekak habis Filemonnya, saudara. Dipaksa untuk jadi baik, saudara. Dia berkata, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku. Paulus berkata, Filemon, ini Onesimus itu bisa jadi gantimu. Artinya, dia bukan lagi budak tok. Dia saudara. Dia bisa juga bermanfaat, berguna buat aku. Dan teruskan. Selama aku dipenjara karena Injil, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan apa? Sukarela. Kalau Anda sudah makin dibawa Tuhan naik, nggak main paksa kok dia. Ya boleh nggak? Sukarela, saudara. Dimohon dengan hormat, lepaskanlah. Gitu. Bisa nggak, saudara? Nggak harus dimaki-maki orang. Terus Tuhan berkata, aku mohon kepadamu anakku. Jangan dengan paksa, dengan sukarela, ampunano. Paringano ngapuro. Gitu, saudara, ya. Ampunilah dan lupakanlah dan berkatilah. Tanganmu sudah penuh dengan semua yang baik daripadaku. Ini waktu untuk memberkati. Paulus berkata, aku tidak mau tanpa persetujuanmu. Tadinya dia bilang, aku bisa paksa kamu, aku bisa perintahkan. Aku nggak mau, aku minta persetujuanmu. Setujulah, tidak dengan paksa, tapi dengan apa? Sukarela. Bagus tak? Kok enak, duitku dipangan wong ngene. Ya memang enak, saudara. Enak buat roh kita, tidak enak buat daging kita. Teruskan lagi. Ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia
maupun di dalam Tuhan. Paulus bilang, dengan aku sudah duluran, dia bilang, apalagi dengan kamu, kan ini pegawaimu, budakmu sebetulnya. Dan dia bilang, terimalah. Mungkin karena itu, Tuhan izinkan dia dipisah, dengan cara kabur dan nyolong barangmu tadi, dia bilang. Supaya engkau bisa terima dia balik untuk selama-lamanya, bukan sebagai budak saja, tapi sebagai saudara. Teruskan ya saudara ya. Duitku 50 juta Pak, diambil. Ya ora apa-apa, besok dapat pek engko tiao diganti Tuhan. Mudah-mudahan enggak apa-apa juga. Kenapa kita bertahan dengan itu? Kenapa tidak kita berkati dia? Bapak ngomongnya gampang, saya ngelakoni. Loh, saya ngomong Alkitab kok saudara. Yang ngomong firman saudara. Saya hanya nyampaikan firman Tuhan ini. Enggak ya enggak apa-apa wong, tidak dipaksa. Tapi saya mau beritahu, ini bagian dari suatu titik level rohani tertentu. Belum Tuhan, aku belum bisa. Enggak apa-apa, tahun depan akan balik ke posisi ini lagi, saudara. Ini mau tidak mau Anda harus hadapi. Pak, adakah jurusan lain? Enggak ada, nyemplung neraka kalau yang lain. Kalau dalam Tuhan nanti dalam level tertentu, ini mesti dihadapi. Pokoknya aku belum bisa, dinteni. 5 menit sebelum dipanggil pulang ke rumah Bapak pun masih ada kesempatan, tapi tetap harus dihadapi, saudara. Oh ini harus, nggak bisa lagi. Ini orang sudah murah hati, bagus, apik. Nggak ada salah, Filemon nggak ada salahnya. Alkitab tidak pernah berkata, kamu karena dulu kamu keras sih, kamu tempelengi terus budakmu kabur. Enggak, ini orang baik, saudara. Kira-kira budaknya juga diperlakukan baik. Tapi si untung ini, Onesimus ini saudara, ini yang kurang ajar memang saudara. Kabur nyolong gitu. Nah bagusnya ketemu Paulus, nah itu yang membuat berubah saudara. Dan Paulus ngerti, Filemon ini gak salah sebetulnya. Maunya baik. Dia tunjukkan yang baik, dia puji dia dari pertama. Tapi Paulus juga mengerti, ini harus dinaikkan kan. Nah proses dinaikkan ini Paulus sadar, ini juga bukan dipaksa nggak bisa. Untuk apa? Dia bilang, aku nggak mau paksa. Biarlah engkau dengan sukarela engkau buat ini. Dengan aku sudah bersaudara. Dengan kamu belum. Lah mudah-mudahan dia bilang. Dia dorong terus dengan perkataan yang begitu baik tapi kuat sekali saudara. Nah, menurut saya tidak kebetulan Roh Kudus ini masukkan selembar surat ini ke sini. Untuk apa? Nolongi kita semua ini loh saudara. 2000 tahun kemudian, tambah banyak orang kayak Onesimus. Merugikan saudaranya dalam Tuhan. Tapi ketika dia bertobat, dia kembali, apa yang harus dia buat? Dan Onesimus tidak punya apa-apa untuk membayar kembali semua kerugian yang telah dia akibatkan. Dan Paulus bicara sebagai seorang orang tua. Dia sampaikan kepada anak-anaknya. Bagus sekali. Teruskan lagi. Ayat yang ke-17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman. Dia berkata, terimalah dia seperti aku sendiri. Ini sebetulnya bukan hanya maksa secara manusia, enggak. Dia mau bilang gini, kalau kamu tahu engkau ini partnerku, teman seiman. Teman. Artinya, Filemon kalau engkau sadar, engkau ini sudah dibawa naik. Engkau temanku lagi. Engkau bukan di bawahku, bukan muridku, tapi engkau temanku. Terima dia. Ini hal yang luar biasa. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Hebat, saudara. Ini kasih, saudara. Saya mau beritahu, Alkitab memang mengajar, jangan jadi penanggung sesamamu. Tapi yang tidak boleh itu begini, saudara. Tolong Victor sama Budiono. Alkitab bilang tidak boleh jadi penanggung. Yang tidak boleh begini. Oke. Ini bos besar, saudara. Big boss. Ini orang susah. Sedang susah. Sedang, tapi 2 detik aja, Victor. Nah, ini teman saya. Saya teman ini, saudara. Bos Budiono. Victor tak lihat susah ya.
Susah toh. Terus dia ngomong sama saya, Pak, saya butuh uang, saya susah begini. Nah, saya tidak punya uang sebetulnya yang cukup besar untuk dia. Saya mungkin punya kekayaan lain, rumah segala macam ya. Terus saya lihat ini orang punya duit. Lalu saya bilang gini, bos, ini teman, utangin dong dia. Terus gue ngerti ini mbak aku lah pokoknya. Utangi. Tapi pikiran saya berpikir, ini orang mesti balik iya toh? Karena ini teman juga, ini teman. Dia Victor, mesti kembalikan dong. Lalu, susah pokoknya beres lah. Pokoknya bayar lewat aku aja. Ya, dia kasih duitnya. Oke? Saya kasihin dia. Yang tidak boleh di sini. Karena waktu saya nanggung, saudara, saya sebetulnya hanya nanggung nama tok, tapi tidak mau nanggung duitnya bener-bener. Lalu kemudian dia tidak bayar. Tambah susah kira-kira. Tambah susah dia kabur, mungkur sana Victor. Nah, saya stop. Menghadap ke sana. Iya, dia kabur. Dia ngejar saya. Kelabaan. Karena saya hanya siap apa? Nama. Tapi ini teman. Bayar saya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau gini, Pak Victor. Onesimus, untung, Filemon, kabur. Ini ape-ape Paulus sih, saudara ya. Sekali-kali jadi orang ape, saudara. Sudah? Saya bilang, aku tanggung lah. Artinya benar aku bayar buat dia. Niat bayar betul. Itu yang dibuat Paulus. Anda kira Yesus tidak seperti itu? Nanggung dosamu. Tapi bukan cuma di konsep nanti dia bayar. Nah, nanggung dalam pengertian memang gua yang bayarin sudah. Kalau itu buat toh kalau Anda mau, saudara. Kalau hatimu sampai seperti itu, artinya sadar toh bahwa Anda akan keluar sejumlah uang sekian, tidak akan buat problem, saudara. Tapi nanggung-nanggung yang banyak dibuat adalah begini, omongan tok dengan harapan si ini bayar. Ternyata tidak. Saya mesti akan bayar utangnya dia. Lah itu sini ngomel, kepahitan, sakit hati, loro jantung, bludrek, kolesterol, segala macam dari satu, saudara. Tapi kalau saya bilang, udah gue yang bayar. Tak tol ke rumah, bayar. Buat toh kalau Anda mau. Yang begitu tidak akan menimbulkan, karena Anda rela betul keluar. Amen. Thank you. Nah, saya beritahu saudara, Paulus berkata begini, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Ayat 19 berkata, aku Paulus, ayat 18 dulu. Dan kalau dia sudah merugikan engkau maupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Anda kira Filemon mau terima duitnya Paulus? Gak bakal. Tapi sikap hatinya kayak begini. Baik, gue yang bayar buat dia. Itu dia betul-betul dan tanpa berkata nanti Filemon nyicil sama aku. Udah ada, saudara. Onesimus bayar sama gue balik. Nggak ada. Betul dia mau bayar. Nah kalau Anda mau nanggung orang, hadapannya harus sampai begitu. Kalau enggak, jangan buat. Kalau cuma ngelantar ke, Anda bisa kecekik di tengah-tengah, saudara. Tapi dalam hal ini adalah kasih yang luar biasa. Seperti Yesus. Engkau harus ke neraka karena dosamu, gua turun. 3 hari. Setan dirampungi, diikati semua habis, saudara. Tapi itulah kasih yang sebenarnya. Dia berikan dirinya. Dia yang bayar. Amen, saudara. Teruskan lagi. Ayat yang ke-20. Ya, saudaraku. Semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Luar biasa. Dalam terjemahan katakan semoga engkau bermanfaat, menghasilkan keuntungan buat aku. Dan dia berkata, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dia berkata, let me have joy from you in the Lord. Biarkan aku dapatkan sukacita dalam Tuhan daripadamu. Dan dia berkata,
Hiburkanlah atau refresh my heart in the Lord. Segarkan hatiku di hadapan Tuhan. Teruskan lagi. Ayat yang ke-21. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai siapa? Roh. Saudara siap hidup kayak begini, saudara? Itu merupakan satu level yang mau tidak mau, saudara dan saya harus bisa masuki. Anda bisa tunda sih, Anda bisa tunda. Tapi itu akan kembali lagi. Karena kita percaya semua kita dibawa jadi serupa dengan Kristus. Amen. Kita yakin kita akan dibawa serupa dengan Kristus, mau tidak mau. Ada saatnya kelak Anda akan dihadapkan pada fakta. Saudara harus mengampuni dan memberkati orang yang selama ini merugikan saudara. Dan membuat jengkel hidupmu. Dan membuat rusak hidupmu. Dan membuat kacau rumah tanggamu. Dan membuat kekacauan dalam keuanganmu. Bisakah engkau berkata, aku ini imam dari Allah yang maha tinggi. Allah telah mengurapi aku. Tapi dia juga telah mengisi kedua belah tanganku. Dengan semua yang baik daripada dia. Sekarang waktunya buat aku. Aku memberkati. Dan aku tidak meminta. Aku akan memberkati. Dan aku tidak akan mengambil. Kalau kita sedia dibawa Tuhan sampai ke titik seperti ini, engkau menikmati perjalanan hidup di dalam kasih yang sebenarnya. Jujur saya mau beritahu saudara, sampai tadi di gereja saya nggak tahu saya harus ngomong apa. Anda bertanya istri saya berangkat ke gereja dari pagi, saya bilang tolong doain saya, aku nggak terima firman apa-apa hari ini. Saya duduk di sini, saya sembahyang, saya ikut nyanyi, saya ikut nyembah Tuhan. Roh Tuhan mulai bicara kepada saya. Apa yang sebenarnya perlu disampaikan pada hari ini. Saya tidak tahu masing-masing saudara bagaimana. Tapi saya mau beritahu, Tuhan yang baik akan membuat kita mampu, saudara. Amen. Tuhan yang baik membuat roh kita makin diangkat. Tuhan yang baik akan membuat kita bisa berkata, ya Tuhan, tanganku tidak lagi diulurkan untuk meminta atau mengambil. Tanganku diisi penuh supaya aku boleh memberkati. Kita ingin punya kehidupan yang berarti dan yang bermakna, saudara. Pengkhotbah berkata, kalau hidup kita sama seperti binatang, itu artinya hidup manusia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Sekedar untuk eksis, tapi nggak punya life. Kemarin saya sampaikan, di Ungaran juga saya sampaikan, manusia ada dua. Satu manusia yang hanya eksis, mempertahankan keberadaannya. Tapi gak ada life dalam hidupnya. Tapi yang kedua, manusia yang punya life. Ada kehidupan yang dibagikan keluar. Dan hidupnya itu bermanfaat untuk sekitar kita. Saya cerita gak ya? Saya ceritain. Ini anekdot bagus sekali ya. Pak Ardian senang dengan anekdot saya. Sedang cari sumbernya di mana. Sumbernya banyak lah, teman saya banyak. Orang Jakarta cerita pada saya, Pak ada anekdot lucu, saya renungkan, lama-lama baru geli sendiri saya, saudara. Saya pikir itu betul juga ya, tapi saya mau cerita buat Anda lah, supaya nggak sampai kemakan anekdot ini dalam hidup. Konon ceritanya, saudara, ini orang kalau cuman punya eksis saja repot, bisa exit lama-lama, saudara. Kita harus punya life dalam hidup kita. Menurut ceritanya, sebelum Allah menciptakan manusia, dia ciptain binatang, betul ya saudara? Yang pertama diciptakan adalah, setelah yang lain-lain ini, keledai diciptakan. Tuhan berkata pada keledai, namamu, keledai, dia berkata, kamu ini binatang aku ciptakan. Dan Tuhan berkata, kerjaanmu setiap hari adalah kerja keras, kerja keras, kerja keras. Kamu kerjanya mikul beban terus, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Nggak ada senangnya hidupmu, pokoknya kerja keras saja. Cirinya apa? Kerja keras. Tuhan berkata, aku beri kamu umur 40 tahun.
Keledainya protes. Tuhan, kalau tiap hari kerja keras 40 tahun, siapa yang kuat? Dia bilang, aku gak mau panjang-panjang. Diskon 50% Tuhan. Potong separuh katanya. Tuhan baik berkata, ya wis, saknolah. 40 tahun kok kerja keras. Oke, diskon 50%. Tinggal 20 tahun. Si keledai lega, dia pergi kerja keras. Saudara. Binatang kedua adalah anjing. Ting, anjing yang muncul. Anjing bilang, siap Tuhan katanya. Lalu kemudian anjingnya diomongin gini. Kamu ini kerjaanmu 2. Jaga rumah dan menggonggong. Nah, kerjaanmu 2. Jaga rumah, menggonggong. Lo gak boleh keluyuran Tuhan. Jangan. Keluyuran gak ada penangnya, disembelih jadi RW. Tinggal di rumah, jangan keluyuran. Bahaya. Nanti bisa dimakan itu ya. Lalu kemudian Tuhan berkata, kerjaanmu hanya menggonggong dan jaga rumah. Kamu ini binatang penting, man's best friend. Aku kasih kamu umur 35 tahun. Anjing bilang, maaf bos. Kalau cuman menggonggong sama jaga rumah terus 35 tahun kesuwen. Dia bilang, tolong diskon lagi. Aku hanya mau 20 tahun aja dah. Tuhan yang baik berkata, oke, 20 tahun jaga rumah dan jegok. Katanya gonggong. Anjingnya pergi langsung. Gong. Pergi saudara jaga rumah. Yang ketiga nyetain apa? Monyet saudara. Monyet. Ya, monyetnya bilang, ya Tuhan. Kamu aku beri tugas, kerjaan hidupmu adalah berbuat yang lucu-lucu dan yang silly, yang bodoh-bodoh, yang blow-on, yang aneh-aneh, dan yang lucu-lucu. Loh kok gitu? Iya. Makanya ada apa? Topeng monyet, ada sirkus, itu kan monyet-monyet yang dipakai. Pokoknya kamu yang aneh-aneh, yang bodoh-bodoh, yang lucu-lucu. Dan kamu karena binatang yang juga cukup penting, kamu diberi umur 40 tahun. Monyetnya nangis, bilang Tuhan kasihanilah. Aku kan binatang goblok, aneh-aneh, lucu-lucu. 40 tahun goblok, ngelucu, nganeh-nganeh. Kesuwen dia bilang. Tolong dikorting separuh harga. Tuhannya bilang, oke, korting separuh harga. 20 tahun cukup? Ya lumayan lah. Lalu keluar nguk, lucu-lucu, nganeh-nganeh, antik-antikan. Monyet. Terakhir manusia. Tuhan berkata, ini dia, beda dengan yang lain. Menungso, saudara, manusia. Dan bilang, makin hari kamu akan makin kuat. Manusia senang sekali. Kamu akan memerintah dunia ini. Ya, jelas. Manusia, gitu. Kamu paling hebat dari semua ciptaanku. Terima kasih, kata manusia. Dan kamu akan menikmati hidup yang luar biasa. Puji Tuhan, katanya, senang manusia. Manusia, kamu aku beri umur 20 tahun. Manusianya protes. Tuhan, hidup enak begitu kok 20 tahun. Kurang katanya. Tambahin dong umur saya. Tuhan bilang, waduh maaf. Stok umur sudah habis. Katanya. Aku bagi-bagi sudah habis. Dasar menungso, pinter saudara. Belum Tuhan, protes, belum habis. Tuhan masih punya stok. Ya, maksudmu apa? Keledai diberi 40 tahun, ngambil cuma 20, sisa 20 tahun. Anjing diberi 35, ambil 20, sisa berapa? 15 tahun. Monyet diberi 40, ambil 20, sisa berapa? 20 tahun. Gabungkan semua berapa? 55 tahun. Tambahin semua ke gua. Pas 75. Tuhan yang baik berkata, boleh katanya. Orang Tuhan itu apa saudara ya? Boleh, semua boleh. Ketoke saudara. Jadi umur manusia kan 75 ya. Tapi begini saudara, sejak lahir sampai umur 20 dia betul hidup seperti manusia. Senang terus, tambah hari tambah kuat ya. Anak tambah hari tambah kuat. Umur 21 sampai umur 40 kerja keras kayak keledai. Sing kuliah yang gawe laporan, gawe paper, tanya cari.
Ujian baca buku mumet sampean gulung komeng sing kerja gawe apa kerupuk, wah dodolan ini. Wah kerja keras banting tulang habis-habisan kayak keledai Saudara. Ya toh? Kerja keras kayak gitu. Utang sana utang sini, ngemplang sana ngemplang sini. Pokoknya kerja keras, nyepak sana nyepak sini, kerja kayak keledai. Bener kayak keledai, kerja keras. Umur 40 ya, kawin kan umur kira-kira mungkin 25 gitu ya. Umur 40 kan anaknya sudah mulai remaja-remaja. Anaknya mulai suka dolan toh. Dah papa, dah mama, jaga rumah Saudara. Kayak siapa? Kayak iya. Itu kira-kira 15 tahun itu kira-kira gitu. Dari umur 40 sampai umur 55 dia jaga rumah Saudara. Lalu kalau punya anak wedok mulai diapeli, mulai jeguk, "Cari siapa? Gak ada, Noni yang pergi." Ya, mulai jeguk-jeguk sama jaga rumah Saudara. Ngeri sekali kan ketemu calon mertua begini. Tapi begitu. Setia jaga rumah. Ada tamu gak seneng jeguk, gitu. Dia ngambil jatahnya si Blacky soalnya Saudara. Setelah umur 55, ya, anaknya kan sudah do kawin Saudara. Punya putu, ya kan? Umur itu sampai umur 75, ngomong putu. Halo, kidik. Kayak siapa? Nah, itu Saudara. Aneh-aneh. Tambah umur, tambah pikun, ya toh? Ada mau matua gitu. Puturnya teko, "Mak ki sapa?" "Bagong." Loh piye lho, Bagong. Pinter tadinya tapi wong lali Saudara. Kaki yang delok wayang nanti Bagong katanya. Jadi akhirnya begitu, kacau semua. Lucu-lucu tuh. Main profesor, bal-balan sama putune umur 2 tahun. Iya gol, hore loh. Itu kan seperti tadi Saudara. Nguk. Wah. Mau begitu Saudara? Yang mau tak doa no. Ya ini anekdot Saudara. Dapat dari mana? Banyak sumbernya. Tapi saya mau beritahu tak renungkan ada betulnya. Pada beberapa orang tertentu. Kalau cuman eksis nggak ada apa-apa, nggak ada pertumbuhan dalam Tuhan ya begitu, Saudara. Coba anak yang sekarang umur sebelum 40 lah. Coba lihat, mulai jadi apa sekarang? Mulai kerja keras. Yang sudah mulai naik gede-gede, jaga rumah kan Saudara. "Bab, aku pergi dulu ya, wah aku pergi." Sepi mau ngapain Saudara. Nanti anaknya teko, "Lu kok rambutnya kunciran, lanang kok kunciran?" Jegok yang gong pergi. Noni enggak ada tidur. Wah rame. Nah setelah punya putu lah itu ngakuk sama putu nih Saudara. Dolanane sing ora-ora setinan lagi, layangan mbek putune ya kan. Bal-balan, bola basket cilik gitu ya masuk gitu. Persis Saudara. Ya itu manusia, mau begitu? Saya harap Anda tidak mau. 75 kok dihabiskan kayak begitu. Biar kita izinkan Allah memberikan kehidupan dalam diri kita. Amen, Saudara. Kalau ada hal yang harus dilepaskan, lepaskan. Supaya jangan diperbudak seperti keledai. Jaga rumah dan jeguk-jeguk seperti Blacky. Dan akhirnya berbuat yang aneh-aneh dan lucu-lucu. Seperti nenek moyangnya Darwin itu, Saudara. Mari kita belajar untuk kita hidup dalam anugerah Tuhan. Ingat kita diurapi Tuhan. Pengurapan itu juga membuat kedua tangan kita penuh untuk kita memberkati yang lain. Amen, Saudara. Haleluya. Mari semua tutup Alkitab, Saudara.